syaratkan adalah orang yang baik agamanya. Berarti mereka membolehkan wali yang fasik menikahkan putrinya. Misalnya bapaknya nggak pernah sholat, masih boleh, asalkan dia masih muslim, belum dihukumi murtad, masih boleh menikahkan. Karena kalau kita terapkan pendapat pertama tadi, berapa banyak pernikahan yang tidak sah di negeri kita ini kan? Seringkali ayahnya nggak pernah sholat, mungkin ayahnya suka maksiat, membuka. Jadi pendapat yang kedua ini mungkin lebih tepat ya, lebih bijaksana ya. Jadi tidak disyaratkan wali itu adalah orang yang tidak fasik. Mengapa demikian? Karena yang dibutuhkan di dalam pernikahan itu kan seorang wali yang memiliki perhatian terhadap kemaslahatan orang yang di bawah perwaliannya kan. Dan itu cukup ada di dalam seorang ayah. Walaupun mungkin ayahnya gak sholat ya misalnya kan, walaupun dia mabukkan maksiat terus kan, tapi karena di seorang ayah pasti ingin yang terbaik untuk putrinya, pasti ingin yang terbaik untuk putrinya. Tapi bagaimana kalau ayahnya ingin menikahkan putrinya dengan seorang laki-laki yang tidak baik juga agamanya, tapi hanya karena berdasarkan materi? Anaknya berhak untuk menolak, karena tidak boleh juga seorang wanita itu dipaksa nikah oleh walinya, walaupun dia masih gadis, tidak boleh dipaksa. Jadi intinya tidaklah seorang wali itu disyaratkan harus orang yang adil, yaitu soleh. Ya, walaupun dia fasik masih boleh menikahkan. Artinya pernikahannya adalah sah. Kemudian berikutnya kudur syuhud, bahwa yang namanya saksi itu harus hadir di dalam akad nikah. Nah, saksinya 2 orang laki-laki minimal. Sebenarnya itu formalitasnya kan. Ketika terjadi akad nikah kan, para hadirin di situ kan semuanya sebenarnya sebagai saksi juga, cuma secara tidak resmi, secara formal kan. Yang formal yang tercatat hanya 2 orang, karena memang minimal itu. Adapun dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Artinya kalau menikah tanpa wali, nikahnya tidak sah, walaupun dia janda. Wa syahidai adlin, dan dengan 2 saksi yang adil. Jadi syaratnya akad nikah itu dihadiri 2 orang saksi minimal yang adil, dan harus 2 orang laki-laki. Adil itu artinya adalah tidak fasik. Makanya ketika terjadi akad nikah, hendaknya memilih saksi itu orang yang baik-baik, orang yang soleh. Jangan hanya karena misalnya jabatannya tinggi terus dia dijadikan saksi untuk kebanggaan, padahal mungkin orang yang bersangkutan itu gak pernah sholat, maksiat terus. Apalagi mungkin orang awam gak paham menjadikan non muslim sebagai saksi nikah, gak boleh. Jadi 2 orang saksi nikah ini bukan hanya harus muslim, tapi muslim yang adil, syahidai adlin, bukan orang yang fasik. Artinya dia mengerjakan sholat 5 waktu dan tidak bermaksiat dengan maksiat yang besar. Nah, itu yang berhak menjadi saksi. Kemudian berikutnya wujub isti'dzanil mar'ah qabla zawaj. Sebelum terjadinya akad nikah, sebelum terjadinya pernikahan, diwajibkan untuk meminta izin kepada wanita. Jadi walinya wajib meminta izin dulu dari wanita yang akan menikah. Tidak boleh dipaksa, walaupun itu orang tuanya sendiri, tidak boleh maksa. Sehingga apabila tidak ada nikah yang sah kecuali dengan wali, maka wajib bagi wali itu meminta izin
kepada wanita yang di bawah perwaliannya sebelum terjadinya pernikahan. Jadi tidak boleh memaksa seorang wanita untuk menikah padahal dia tidak ridho. Bahkan kalau terlanjur terjadi pernikahan padahal tidak ada ridho dari pihak wanita, maka bagi wanita itu hak untuk membatalkan pernikahan. Jadi kalau memang terbukti ya wanita tersebut dipaksa nikah oleh walinya, maka dia punya hak untuk membatalkan pernikahan. Ada pun dalilnya, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tunkahul ayyimu hatta tustamar, wa la tunkahul bikru hatta tusta'dan." Qalu ya Rasulullah, wa kaifa ibnuha? Qala antas kuta. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang janda dinikahkan sampai dia diminta pendapatnya, dan tidaklah seorang gadis dinikahkan sampai dia diminta keridhoannya atau izinnya. Kemudian mereka bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kita mengetahui izin dan ridhonya anak gadis tadi? Qol antas kuta, yaitu ketika dia diam. Jadi sebelum terjadi akad nikah, wali meminta izin dulu kepada wanita yang akan dinikahkan. Kalau wanita itu janda, maka harus dimintai pendapatnya. Kalau dia setuju, dia harus bilang setuju. Kalau tidak setuju, dia harus bilang tidak setuju. Tidak cukup dia hanya diam. Itu kalau janda. Jadi kalau dia mau harus bilang mau. Kalau dia diam, itu belum tentu mau. Beda dengan gadis. Kalau gadis itu hanya diminta keridhoannya, izinnya. Bagaimana tahu kalau gadis itu ridho atau izin? Kalau dia diam. Jadi diamnya seorang gadis ini sudah menjadi dalil atau bukti bahwa dia ridho. Kenapa dibedakan? Karena yang namanya seorang gadis itu masih lebih malu daripada janda. Sehingga kadang-kadang dia mau tapi dia malu untuk mengatakan mau, ya, makanya dia diam. Jadi ketika anak gadis itu diam, berarti setuju. Ketika dia ditanya oleh walinya, kamu mau nggak saya nikahkan dengan fulan? Diam, berarti setuju. Maka ketika sudah dinikahkan, dia tidak bisa protes, saya nggak setuju, saya nggak ridho. Kenapa tadi diam? Kalau diam itu menunjukkan ridho. Kecuali dia diam itu karena takut sama ayahnya, sama walinya. Mungkin walinya galak atau ganas, ya kan? Dia kalau bilang nggak mau, itu nanti akan berbahaya. Seperti itu nanti perlu diajukan ke pengadilan. Apakah benar-benar terbukti ada paksaan sehingga dia terpaksa untuk diam dan mengatakan iya? Baru kemudian kalau sudah terbukti bisa dia mengajukan fasakh, yaitu membatalkan pernikahan. Demikian juga di dalam hadis yang lain dari Khansah binti Khaddam al-Ansariyah, anna abaha zawwajaha wa hiya thayyib, bahwa ayahnya menikahkannya ketika dia dalam kondisi janda. Maka lihat dari, dan dia tidak suka itu, artinya dia tidak suka dinikahkan dengan laki-laki itu. Lalu dia datang kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW mengembalikan nikahnya kepada wanita ini. Artinya kalau dia mau menerusin, ya silakan, tidak perlu akad lagi. Tapi kalau dia tidak mau meneruskan karena dipaksa oleh ayahnya, ya sudah, berarti nikahnya putus, batal. Nah, ini menunjukkan bahwa Islam itu menghargai pendapat wanita. Ya, dalam pernikahan apalagi tidak boleh semena-mena memaksa orang yang di bawah perwaliannya untuk menikah. Demikian juga hadis riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna jariyatan bikran, bahwa seorang anak gadis, ya,
Atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada karat lahu, lalu dia menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ayahnya menikahkannya sedangkan dia tidak mau. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pilihan kepada wanita tadi, mau diteruskan atau tidak. Jadi nggak langsung batal ya nikahnya, dikembalikan kepada pilihan wanita tadi. Mau lanjut, kalau lanjut tidak perlu akad nikah lagi, kalau tidak mau ya batal di situ. Nah itu namanya akad nikah. Itu ada ijab, ada qabul, dan masing-masing ada syarat-syarat. Kemudian berikutnya khutbatun nikah. Khutbatun nikah itu tidak termasuk bagian daripada rukun nikah ataupun syarat nikah, tapi itu adalah hal yang disunahkan. Jadi kalau tidak ada khutbatun nikah juga sah langsung. Ya, misalnya walinya mengatakan zawwajtuka dan sebagainya, terus dia bilang qabil tu nikah, selesai. Karena hukum khutbatun nikah itu sunnah. Dan khutbatun nikah adalah khutbah yang disampaikan sebelum akad nikah, atau yang lazim disebut dengan khutbatul hajah. Nah, jadi ini bukan tausiah ya bapak-bapak ibu-ibu, bukan tausiah pernikahan, bukan nasihat pernikahan. Ini khutbatul nikah atau khutbatul hajah. Jadi seorang wali seharusnya sebelum pernikahan dilakukan, sebelum akad nikah dilakukan, dia menyampaikan khutbatul hajah ini. Bagaimana lafaznya? Lafaznya seperti mana yang kita ucapkan ketika di khutbah Jumat, khutbah hari raya gitu. Itu namanya khutbatul hajah, khutbatul nikah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Terus ditambah dengan syahadat. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Tirmizi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami khutbatul hajah di dalam pernikahan dan yang lain. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami tasyahud di dalam sholat dan tasyahud di dalam khutbatul hajah. Makanya dilanjutkan dengan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian membaca 3 ayat yang umumnya dibaca sebelum khutbah. Ini namanya khutbatul hajah atau khutbatul nikah. Kemudian amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setelah itu baru dia mengucapkan akad nikah. Tapi apabila tidak hafal ya tidak ada masalah. Atau kalau dia hafal yang pendek aja nggak ada masalah. Tapi kalau tidak bisa sama sekali ya mungkin biasanya yang mengucapkan khutbatul hajah, khutbatul nikah ini adalah wakil dari KUA. Biasanya kan gitu kan. Atau bahkan kadang-kadang yang mengucapkan akad nikah juga wakil dari KUA, yaitu diserahkan oleh wali nikah. Nah ya sebenarnya sih kurang bagus juga ya, kurang afdol kan. Harusnya yang walinya sendiri yang menikahkan, itu sebagai bentuk tanggung jawab ya, sebagai bentuk tanggung jawab. Kalau nggak hafal baca nggak ada masalah. Karena kita itu umumnya dalam banyak hal itu udah diserahkan aja, ya kan? Yang beli kambing ya serahkan aja, wakilin aja. Tapi kalau mau nikah dia nggak mau nikah sendiri. Jadi kita itu senangnya apa diserahin, diwakilinnya, gitu kan? Jadi sampai menikahkan putrinya pun kadang-kadang wakilin aja dah. Ya nggak kuat mental, grogi. Takutnya nanti berantakan. Nah, belajar dulu lah, baca kan nggak apa-apa, latihan dulu kan. Ini kan menikahkan putrinya sebagai bentuk tanggung jawab. Demikian juga akan bangga putrinya, ayahnya yang langsung menikahkan. Masya Allah.
Jangan sampai diwakilkan selalu ke penghulu. Penghulu itu kan sebenarnya datang beliau untuk apa? Mencatatkan pernikahan, meresmikan pernikahan, bahwa selain secara agama sah, juga secara negara, ya kan? Jadi yang menyaksikan. Tapi kadang-kadang kita ya, kadang-kadang mungkin nggak paham ya, bahwa yang menikahkan itu ya dakwah gitu. Enggak. Yang punya hak menikahkannya walinya lah, bapaknya. Yang mengucapkan akad nikah itu bapaknya, walinya. Aslinya begitu. Jangan sampai orang nggak paham, dikiranya kalau menikahkan itu penghulu. Ya, bukan hak penghulu. Penghulu datang untuk mencatatkan pernikahan supaya resmi secara negara. Jadi orang tuanya. Jadi baru setelah membaca khutbatul hajah tadi, ingat tidak wajib memang ya. Itu kemudian membaca akad nikah, membaca ijabnya. Kemudian setelah selesai pernikahan, sudah ada ijab, ada qabul, ya, yang memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya, maka resmilah pernikahan itu dan mereka menjadi suami dan istri, menjadi halal. Maka kita dianjurkan untuk apa? Mengucapkan selamat kepada mereka berdua. Apa yang kita ucapkan? Yang dianjurkan di dalam hadis adalah barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakum, semoga Allah memberkahi kalian. Wa baraka alaikum, semoga Allah memberkahi atas kalian. Apa bedanya? Keberkahan buat kalian dan keberkahan atas kalian. Maksudnya kata ulama, dalam kehidupan rumah tangga, pernikahan, tidak selalunya yang kita dapatkan itu yang baik-baik. Di sana juga ada ujian-ujian dan cobaan.